Assalamualaikum Sur. Gimana kabarnya hari ini? Ini gimana? Hatinya gimana? Pikirannya gimana? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kabar? Ada apa hari ini? Ada cerita apa hari ini? Sok ceritain. Ya, aku tuh ngerasa heran banget sama orang-orang di luar sana. Aku nggak habis pikir, kok ada manusia yang bilang seperti itu kepada manusia lain. Kok ada manusia yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Ada manusia yang asal ngomong, tidak memikirkan apa konsekuensinya. Ada sepasang suami istri yang belum memiliki keturunan. Mereka cibir, mereka judge, mereka omongin. Oke, kalau omongannya itu tentang mensupport, ini enggak. Ini menurutku sangat tidak manusiawi. Mereka seakan berpikir dan berpandangan bahwa sepasang suami istri yang belum memiliki keturunan itu adalah hal yang aneh, hal yang tidak wajar, yang mungkin bagi sebagian orang berpikir itu adalah aib. Gak masuk di logika. Mereka beragama, tapi tidak yakin dengan kepercayaannya. Mereka tidak yakin Tuhan itu ada. Sampai parahnya ada yang bilang bahwa sepasang suami istri yang tidak memiliki keturunan adalah mandul. Di mana logikanya? Di mana perasaannya? Di mana otaknya? Dan ada yang bilang juga sepasang suami istri yang tidak memiliki keturunan, jika nanti pada saat dia lansia, dia tidak ada anak yang mengurus. Kadang logika berpikirnya gimana gitu? Apa mereka tidak tahu? Apa mereka tidak melihat media sosial, tah? Apa mereka tidak mengetahui bahwasannya di luar sana pada fakta masyarakat bahwa banyak lansia di panti jompo, banyak lansia terlantar, banyak lansia yang kelaparan. Itu bukan mereka tidak memiliki anak, tapi anak mereka lari dari tanggung jawab mereka. Anak mereka tidak mau mengurusi mereka. Karena apa? Mungkin perlakuan orang tua terhadap anaknya di masa lalu yang membuat mereka trauma, membuat mereka hilang akan empati kepada orang tuanya. Kadang gak habis pikir orang-orang yang berbicara seperti itu. Mereka tidak pernah berpikir dan mengintrospeksi dirinya sendiri, bahwasannya mereka pun belum mampu mendidik anaknya dengan baik dan benar menurut tuntunan agamanya. Belum benar memberikan nafkah yang baik dan halal kepada anaknya. Sehingga dampaknya apa? Anak menjadi durhaka. Anak hilang rasa empatinya kepada orang tua. Mereka nggak berpikir jauh ke sana. Mungkin mereka berpikir hanya ini menjatuhkan kita, ini membuat kita sedih, ini menertawakan kita. Tapi mereka salah besar kalau itu ngomongnya ke kita. Ini mungkin dulu awal-awal menikah selalu baper kalau diomongin gitu. Tapi
Sekarang kita sudah happy-happy aja kalau ada yang ngomong. Mereka nggak tahu, mereka salah ngomong seperti itu sama kita. Karena apa? Kita happy-happy aja sama suami, kita bahagia, pikiran kita bebas, nggak banyak beban. Mau quality time sama pasangan masih bebas, mau touring kemana aja yang kita mau masih bisa, mau nonton bioskop masih sangat bisa sekali, mau nyari uang sebanyak mungkin masih bebas. Belum ada yang harus merasa bersalah akibat meninggalkan anak. Ya mungkin mereka ngomong seperti itu karena iri sama kita, iri sama kamu, karena kamu bisa bahagia, karena kamu masih bisa menikmati hidup bersama suami kamu, karena kamu masih bisa happy-happy sama suami kamu, karena kamu selalu diratukan sama suami kamu. Ya mungkin kesalahan kamu tidak mendengarkan mereka dengan selesai. Mungkin bagi mereka merasa dicuekin sama kamu, merasa tidak didengarkan sama kamu, merasa gagal, membuat kamu terjatuh, membuat kamu sedih, membuat kamu patah semangat. Mereka tidak tahu bahwa kita sudah menyerahkan segala hal tentang kehidupan kita sama Allah, bukan sama manusia. Maaf ya, maaf, mungkin selama ini kamu pada awal-awal menikah suka baper kalau diomongin kayak gitu sama orang lain. Tapi terima kasih atas semangat kamu, atas benteng-benteng kamu yang telah kamu buat sebagai pertahanan untuk hal-hal seperti itu yang gak bermanfaat. Aku yakin dengan segala ketulusan kamu, dengan rasa bersyukur kamu, semua akan indah pada waktunya. Allah belum menitipkan keturunan buat kamu dan suami kamu, karena Allah ingin melihat kamu bahagia dulu. Karena Allah ingin melihat kamu pacaran dulu sama suami kamu, karena sebelumnya kamu tidak pernah pacaran sama suami kamu. Tetap semangat, tetap fokus pada tujuan kamu. Jangan pernah ke distract sama hal-hal yang gak berguna. Jangan pernah mendengarkan omongan-omongan yang gak ada faedahnya. Kamu itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang gak mungkin. Ingat, Maryam aja yang gak pernah punya suami, dia dititipkan anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah lemah. Kamu harus semangat, kamu harus bisa menyongsong kesuksesan kamu. Kita hanya fokus pada diri kita dan kebahagiaan kita. Jangan pernah dengarkan orang lain. Terus semangat, terus membersamai, terus saling cinta, terus saling sayang. Karena jika bukan kamu yang mencintai, mensupport, dan menyayangi diri kamu, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.